Hari itu terasa lebih terik dari biasanya. Sally tengah membersihkan halaman belakang rumah besar, menarik keranjang sampah yang penuh dengan daun kering dan ranting. Setiap gerakan terasa semakin berat, seiring tubuhnya yang semakin lelah dan otot-ototnya yang menjerit meminta istirahat. Namun, seperti biasa, ia tidak pernah mengeluh. Ia sudah terbiasa dengan rutinitas berat ini, bekerja tanpa henti, tak ada waktu untuk berhenti. Baginya, berhenti berarti kegagalan, berarti tidak dapat memenuhi harapan majikan. Namun, hari ini ada yang berbeda. Saat ia sedang mengangkat ember berisi sampah, tiba-tiba Andi muncul di belakangnya. Sally terkejut, hampir kehilangan keseimbangan. Ia menoleh dan mendapati berdiri dengan wajah yang penuh perhatian. Matanya seakan menangkap kelelahan yang tampaknya tidak bisa disembunyikan lagi. "Mbak Sally, berhenti dulu sebentar," kata Andi. Suaranya lembut namun tegas. "Kamu sudah cukup bekerja keras, jangan dipaksakan." Sally terdiam. Kata-kata Andi itu terdengar begitu sederhana, namun begitu asing di telinganya. Ia tidak tahu bagaimana harus meresponnya. Biasanya ia hanya akan dipandang remeh atau dianggap tak penting oleh majikan lainnya. Tetapi Andi berbeda. Ia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih di balik perhatian Andi yang tampaknya tulus. Meski hatinya merasa tak nyaman, Sally tidak bisa menahan diri untuk sedikit merasa lega. Saya baik-baik saja, Tuan," jawab Sally dengan nada ragu, meski bibirnya sedikit bergetar menahan lelah. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Andi menggelengkan kepala perlahan, seolah tak setuju dengan sikap Sally. "Mbak, kamu harus ingat, kesehatanmu itu lebih penting. Kalau kamu terlalu lelah, kamu tidak akan bisa bekerja dengan baik. Itu malah merugikan semua orang." Sally terdiam, merasa bingung. Kata-kata Andi sangat sederhana, tetapi seolah menusuk langsung ke dalam hatinya. Ia sudah terbiasa tidak dihargai, terbiasa diperlakukan seperti mesin yang terus bekerja tanpa pernah diberi perhatian. Semua orang di rumah ini, termasuk Nyonya Wijaya, sering kali mengabaikan keadaan fisiknya yang terkadang kelelahan. Bahkan, tidak jarang ia diperlakukan seperti tak ada harganya, dianggap sebagai alat yang ada untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Namun Andi, dengan semua status dan pendidikannya, malah memberi perhatian yang begitu berbeda. Ada perasaan yang begitu asing dan menenangkan dalam dirinya saat Andi berkata demikian. Sally ingin mengabaikannya, ingin berpura-pura tidak merasa terharu, tetapi hatinya tak bisa menahan rasa hangat yang mulai tumbuh. "Terima kasih, Andi," kata Sally akhirnya. Suara itu lebih lembut dari yang ia duga. Ia menundukkan kepala, berusaha menyembunyikan perasaan yang mulai muncul. "Tapi, saya rasa saya masih bisa bekerja sedikit lagi." Andi tersenyum tipis, namun senyum itu terasa penuh makna. "Kamu terlalu keras pada diri sendiri, Mbak. Jangan sampai kamu sakit, itu lebih buruk daripada pekerjaan yang tertunda." Ia menyentuh bahu Sally dengan lembut, sebuah isyarat perhatian yang lebih kuat daripada sekadar kata-kata. "Kamu bisa bekerja keras, tapi jangan lupakan tubuhmu. Istirahatlah sebentar." Sally hanya bisa diam, seolah kata-kata itu menembus jauh ke dalam jiwanya. Dalam hati, ia merasa bingung. Bagaimana bisa seseorang seperti Andi yang berasal dari dunia yang sangat berbeda, begitu peduli terhadapnya? Andi yang tampaknya memiliki segala yang diinginkan, pendidikan, status, masa depan yang cerah, kenapa ia peduli dengan seseorang sepertinya? Apakah ia hanya merasa kasihan padanya, atau ada yang lebih dalam dari sekadar rasa simpati? Sally memalingkan wajahnya, berusaha menyembunyikan perasaan yang mulai muncul. Ada rasa malu dan takut akan harapan yang mungkin tidak akan pernah terwujud. Ia tidak berani terlalu berharap. Tidak ada gunanya berharap pada sesuatu yang mungkin takkan pernah ia capai. Dunia mereka sangat berbeda. Andi adalah anak seorang pengusaha kaya, sementara ia hanyalah seorang gadis dari desa yang tak punya apa-apa. Namun, meskipun hatinya bergejolak, Sally tak bisa menahan rasa terima kasih yang mendalam terhadap Andi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dihargai. Meskipun itu hanya perhatian kecil, sebuah kata-kata hangat, sebuah sentuhan lembut. Namun bagi Sally itu lebih dari cukup. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dan itu membuatnya merasa seperti manusia, bukan hanya alat untuk bekerja. Sally menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan perasaannya. Saya akan istirahat sebentar, Andi," jawabnya akhirnya, meskipun hatinya dipenuhi dengan keraguan. Ia tidak ingin Andi menganggapnya lemah atau tidak mampu melaksanakan tugasnya. Namun di dalam dirinya ada sedikit rasa lega. "Terima kasih atas perhatianmu." Andi hanya tersenyum,
Senyum yang tidak terlukiskan, penuh dengan pengertian dan kasih sayang. Jangan sungkan, Mbak. Aku hanya ingin kamu merasa lebih baik. Andi berpaling, melangkah pergi. Namun sebelum ia keluar dari ruang belakang itu, ia menambahkan, "Aku berharap kamu tahu, Mbak, kamu lebih dari sekadar pembantu di rumah ini." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dalam-dalam, namun juga memberikan kelembutan yang tak terhingga. Sally berdiri terpaku, merasa seolah-olah kata-kata itu adalah sebuah jembatan menuju sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih indah. Meski ia tahu, itu hanya sebuah mimpi.